Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Wahyuti, MPM 2010-50-1007, kemudian ada Rida Evi Tafani, dan juga Abdan Subakti. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan dari tugas pertemuan 7, yaitu studi kasus manajemen resiko K3 pada restoran Wushal. Restoran Wushal adalah restoran yang berada di San Mateo, California, yang dimiliki oleh seorang pengusaha sekaligus YouTuber bernama J. Kenji Lopez. Restoran ini menyajikan hidangan bergaya Jerman dan Amerika. Selain itu, menu yang disediakan cukup berkelas dan bersahabat dengan vegetarian. Pada video YouTube Kenji memperlihatkan bagian-bagian dari restoran dan menjelaskan bagaimana sistem atau konsep dari restoran tersebut. Dalam masa pandemi, restoran ini tetap memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama. Pelanggan maupun staf restoran diwajibkan sudah melakukan vaksinasi dan selalu mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Nah, ini merupakan gambar dari restoran yang kami analisis, bisa dilihat. Selanjutnya, ini merupakan dokumen HIRA dari restoran yang kami analisis. Untuk ketua tim yaitu Ida Evita Fani, anggota ada Abdan Subakti dan Wahyudi. Untuk unit yaitu Komporat Restoran, pekerjaan yaitu kerja restoran. Selanjutnya yaitu untuk macam pekerjaan. Bagian pertama yaitu bagian memasak, kondisi rutin, penjelasan bahaya dan konsekuensi, peralatan masak yang kurang diletakkan dengan baik, dapat terluka akibat alat memasak, letak dapur yang kurang efisien dan tidak terlalu luas. Untuk resiko awal bisa dilihat. Untuk tindakan pengendalian yaitu meletakkan alat memasak sesuai dengan jenisnya, memisahkan alat memasak yang berbahaya ke tempat yang aman, memisahkan antara dapur dan tempat pembayaran. Dan resiko tersisinya menjadi seperti ini kurang lebih. Dan petugasnya yaitu Rida Evi Tafani. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Rida Evi Tafani. Untuk bagian kedua, bagian membersihkan peralatan masak. Untuk kondisi dilakukan secara rutin, penjelasan bahaya dan konsekuensi yaitu dapat terluka akibat mencuci alat memasak, lalu letak area mencuci kurang strategis, lalu peralatan masak yang kurang diletakkan dengan baik. Untuk resiko awalnya yaitu untuk konsekuensi ada B, lalu probabilitas ada di level 3, lalu RF-nya ada di low 7. Untuk tindakan pengendalian menggunakan sarung tangan untuk mencuci alat masak, lalu memisahkan lemari pendingin dari tempat mencuci, meletakkan alat masak yang berbahaya ke tempat yang aman. Untuk resiko tersisanya yaitu konsekuensi menjadi A, untuk probabilitasnya level 2, lalu untuk RF-nya low 2. Untuk petugasnya saya sendiri Rida Evi Tafani. Lalu untuk macam pekerjaan selanjutnya bagian bir atau bar, yaitu kondisinya rutin, lalu penjelasan bahaya dan konsekuensi, adanya peralatan yang mudah pecah seperti gelas, bahan yang digunakan berbau menyengat dan mudah terbakar yaitu alkohol sendiri, dapat terjadi kerusakan pada alat atau mesin. Untuk resiko awal yaitu C-nya adalah A, probabilitasnya adalah level 5, RF-nya adalah low 5. Tindakan pengendalian, yaitu meletakkan barang yang mudah pecah ke tempat yang aman seperti di lemari, lalu memerlukan pekerja yang berpengalaman dalam bahan tersebut, yaitu bir, lalu diperlukan pelatihan atau memahami kerja mesin tersebut. Lalu resiko tersisanya yaitu untuk konsekuensi menjadi A juga, probabilitas level 1, lalu RF-nya low 1, petugasnya Abdan Subakti. Lalu untuk selanjutnya yaitu bagian bahan makanan. Dilakukan juga sama, kondisinya rutin. Lalu ada penjelasan bahaya dan konsekuensinya yaitu aroma yang ditimbulkan bahan yang menyengat, lalu limbah makanan sisa, lalu yang terakhir penyimpanan yang kurang tepat. Resiko awalnya yaitu untuk konsekuensi ada di B,
level B, lalu probabilitas ada di level 3, lalu RF-nya ada di low 7. Lalu untuk tindakan pengendalian, menggunakan masker untuk mencegah bau yang menyengat, membuang limbah pada tempatnya, melakukan pengecekan setelah melakukan pekerjaan, lalu menentukan tempat penyimpanan sesuai kriterianya. Untuk risiko tersisa yaitu konsekuensi level di A, untuk probabilitas di level 5, dan RF-nya low 5, petugasnya Abdan Subukti. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Abdan Subukti. Dipersilakan. Baik, saya lanjutkan ya. Yang kelima yaitu macam pekerjaan. Untuk bagian merapikan alat, kondisinya rutin, lalu penjelasan bahaya dan konsekuensinya, yaitu terluka, terkena peralatan yang tajam, peralatan yang rawan pecah, peralatan kerja yang kotor, serta peralatan kerja yang masih tersebar dan sulit dicari. Lalu resikonya, tingkat konsekuensinya berada di level C, lalu probabilitasnya ada di level 3, lalu RF-nya M3. Kemudian tindakan pengendaliannya yaitu menggunakan sarung tangan atau alat pelindung diri, lalu melakukan pekerjaan dengan hati-hati, kemudian membersihkan peralatan kerja, dan membuat checklist peralatan kerja, sehingga risiko yang tersisa meliputi C berada di level A, probabilitas terdapat di level 4, kemudian RF-nya low 4. Untuk petugasnya yaitu Saudara Wahyudi. Nah, yang selanjutnya bagian yang terakhir yaitu bagian kontrol mesin. Tingkat pengecekannya berada di tingkat rutin ya. Kemudian bahaya dan konsekuensinya yaitu mesin mengalami kerusakan, terluka, terkena peralatan mesin, dan terdapat gangguan pada mesin. Kemudian eh, tingkat tingkat apa itu? Risiko awalnya C berada pada level B. Kemudian probabilitasnya berada di level 5 sehingga tingkat RF-nya berada di medium 2. Kemudian tindakan pengendaliannya yaitu memperbaiki mesin yang rusak, lalu menggunakan alat pelindung diri, serta rutin mengecek kondisi mesin. Sehingga resiko yang tersisa menjadi level C-nya berada di A, lalu probabilitasnya level 5, kemudian RF-nya di low 5. Petugas yang memeriksa adalah Wahyudi. Nah, berikut adalah matrix risk assessment, yaitu acuan untuk penentuan RF-nya. Dan sekian penjelasan singkat mengenai pembuatan dokumen HIRAK dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.